Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu yang pertama untuk membandingkan dan membedakan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional, aktivitas, dan strategi. Selanjutnya untuk menjelaskan agar bisa menjelaskan analisis nilai proses. Selanjutnya mendeskripsikan pengukuran kinerja aktivitas, dan capaian pembelajaran yang terakhir yaitu membahas ciri-ciri dasar balance scorecard. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini terdiri dari 4 pokok bahasan utama. Yang pertama yaitu makna dan pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Yang kedua, analisis nilai proses. Yang ketiga, ukuran kinerja aktivitas. Dan yang keempat, balance scorecard. Kita lanjut ke materi yang pertama. Pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ada elemen penting. Yang pertama yaitu elemen untuk membebankan tanggung jawab, menentukan ukuran kinerja atau benchmark, kemudian mengevaluasi kerja dan memberikan reward. Itu salah satu atau dari empat elemen penting dalam akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Tujuan dari elemen penting ini adalah untuk mempengaruhi perilaku sehingga inisiatif individu dan organisasional itu sejalan untuk mencapai suatu tujuan umum atau berbagai tujuan lainnya. Kemudian ada jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional. Nah, sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional ini menugaskan tanggung jawab pada unit organisasional dan menyatakan ukuran kinerja berdasarkan faktor keuangan. Kemudian sistem akuntansi inilah yang biasa dikembangkan oleh sebagian besar perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang relatif stabil. Namun, sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional inilah sering dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan lingkungan bisnis yang bersifat dinamis. Kemudian jenis yang kedua adalah akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas di lain pihak adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dikembangkan bagi para perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang terus-menerus menuntut perbaikan. Nah, akuntansi yang semacam inilah menempatkan tanggung jawab pada proses dan menggunakan ukuran kinerja dan non-keuangan. Jenis selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Nah, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi ini memiliki kelemahan utama dari perbaikan berkelanjutan. Yang pertama yaitu adalah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan visi dan strategi organisasi secara kelulusan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan yang terarah. Nah, akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi ini menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam strategi operasional dan mengembangkan dimensi pertanggungjawaban menjadi 4 dimensi, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kita mengetahui konsep dasar pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Maka dalam materi akuntansi ini ada pembahasan mengenai analisis nilai proses. Nah, analisis nilai proses merupakan landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Hal ini lebih memfokuskan
pada akuntabilitas aktivitas, bukan pada biaya. Dan hal ini menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas, bukan pada kinerja individualnya. Kemudian ada jenis-jenis analisis dalam proses. Analisis proses di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisis penggerak dan analisis aktivitas. Analisis penggerak adalah suatu usaha untuk mencari faktor penyebab timbulnya biaya suatu aktivitas. Jika penyebab timbulnya biaya diketahui, dapat dicari tindakan untuk melakukan improvement terhadap aktivitas. Sebagai contoh, dari analisis penggerak diketahui bahwa pemindahan bahan baku disebabkan oleh tata letak pabrik. Oleh karena itu, biaya pemindahan bahan baku dapat dikurangi dengan melakukan penyusunan kembali tata letak pabrik. Analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, mengevaluasi aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas seharusnya mengeluarkan 4 hasil, yang diantaranya aktivitas apa yang dilakukan, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang terakhir, penilaian aktivitas atas nilai-nilai aktivitas bagi perusahaan, termasuk saran untuk memilih dan mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah. Dalam analisis berdasarkan aktivitas, ada dua macam jenis aktivitas. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah suatu aktivitas yang berkontribusi terhadap pelanggan dan kepuasan pelanggan atau memuaskan kebutuhan organisasi. Aktivitas yang bernilai tambah ini dibedakan menjadi dua. Aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan dan aktivitas bernilai tambah berdasarkan discretionary. Selanjutnya, aktivitas tak bernilai tambah adalah aktivitas yang dapat dikurangi biayanya tanpa mengurangi pelayanan produsen kepada konsumen, sehingga perusahaan tetap dapat memuaskan pelayanan walaupun menghilangkan aktivitas ini karena tidak akan berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan. Nah, contoh aktivitas yang tidak bernilai tambah ini seperti halnya penjadwalan, perpindahan, waktu tunggu, pemeriksaan, dan penyimpanan. Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini adalah ukuran kinerja aktivitas. Ukuran aktivitas dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu dari pelaporan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah. Untuk memperbaiki kinerja aktivitas membutuhkan penghapusan aktivitas tak bernilai tambah dan mengoptimalkan aktivitas bernilai tambah. Rumus biaya bernilai tambah adalah SG dikalikan SP. Sedangkan biaya tak bernilai tambah, AK dikurangi SG lalu dikalikan SP. Nah, SG ini di sini adalah tingkat output bernilai tambah atau standar quantity. Kemudian ada SP, yaitu harga standar per unit ukuran output aktivitas, atau SP itu standar price. Kemudian ada AKI. Nah, AKI di sini adalah kuantitas aktual yang digunakan untuk sumber daya yang fleksibel, atau activity quantity, atau kapasitas aktivitas praktis yang dibutuhkan untuk sumber daya yang terkait. Kemudian di sini ada contoh pelaporan biaya bernilai tambah dan biaya tak bernilai tambah. Kita harus ingat di kolom yang berwarna merah, kita ingat terlebih dahulu rumusnya, jangan sampai lupa. Biaya bernilai tambah standar kuantitinya, kemudian ada SP-nya standar harganya atau standar price-nya. Kemudian tak bernilai tambah, AKI dikurangi terlebih dahulu dengan EG-nya, kapasitas aktivitasnya itu dikurangi terlebih dahulu dengan standar kuantitinya, lalu dikalikan standar price-nya atau harganya. Nah, di sini di sebelah kanan ada data dengan 5 kolom, ada aktivitas, penggerak aktivitas, kemudian SG-nya berapa, AKI-nya berapa.
berapa dan harganya berapa. Ini satuannya dalam dolar semua ya. Nah, ini ada aktivitasnya ada 4: pengelasan, pengerjaan ulang, persiapan, pengawasan. Nah, di sini ada jenis penggerak. Penggeraknya itu aktivitas apa? Aktivitas yang pertama jam pengelasan, jam pengerjaan ulang, itu jam persiapan, dan jumlah pengawasan. Nah, standar quantity dalam pengelasan itu 10.000, sedangkan pengerjaan ulang, persiapan, dan pengawasan standar quantity itu 0. Selanjutnya aktivitas kapasitasnya itu ada 12.000 untuk pengelasan, 10.000 untuk pengerjaan ulang, 6.000 untuk persiapan, 4.000 untuk pengawasan. Nah, standar harganya setiap jam pengelasan itu seharga $40, setiap jam pengerjaan ulang itu $9, kemudian persiapan $60 dan pengawasan $15. Dilanjutkan pada pelaporannya. Nah, pelaporannya dengan format yang seperti ini kita bisa langsung saja mengkalikan dan memasukkan rumus tersebut. Tidak perlu dihitung satu-satu, tapi langsung saja dimasukkan ke dalam kolom tersebut. Aktivitasnya tetap ditulis terlebih dahulu, ada pengelasan, pengerjaan ulang, persiapan, dan pengawasan. Kemudian karena kita ingin mencari dan melaporkan biaya bernilai tambah dan tak bernilai tambah, maka kita buat kolom 1 dan 2, bernilai tambah dan bernilai tak tambah. Nah, nanti ada biaya aktualnya, hasil dari keseluruhannya, hasil dari tambah, biaya bernilai tambah, dan biaya tak bernilai tambah. Oke, kita langsung ke biaya bernilai tambah untuk pengelasan. Ingat kembali, lihat di kolom sebelah kiri ada SQ kalikan SP. Langsung saja ambil datanya. SQ dari pengelasan yaitu 10.000. SQ dari pengelasan 10.000 dikalikan SP, dikalikan standar price-nya atau harganya 40 dikalikan 10.000, maka hasilnya 400.000. Nah, selanjutnya bernilai tambah lainnya untuk pengerjaan ulang, persiapan, dan pengawasan. Karena SQ-nya semuanya 0, 0 dikalikan 9 dolar, 0 dikalikan 60 dolar, 0 dikalikan 15 dolar, maka hasilnya 0 semua, sehingga biaya bernilai tambah pada pengerjaan ulang, persiapan, dan pengawasan itu nilainya 0 semua. Apabila jumlahkan biaya bernilai tambah hanya menghasilkan 400.000 dolar. Sedangkan biaya tak bernilai tambah, masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu AKI. AKI dalam pengelasan yaitu 12.000. 12.000 dikurangi SQ. SQ-nya 10.000. 12.000 dikurangi 10.000, maka hasilnya 2.000. Nah, setelah ada hasil pengurangannya, kita lihat lagi rumusnya, dikalikan SP atau standar price-nya. 2.000 dikalikan 40 dolar sehingga menghasilkan 80.000 dolar. Nah, begitupun yang selanjutnya, konsepnya langsung masukkan ke dalam rumus tersebut. AKI dari pengerjaan ulang 10.000 dikurangi 0, maka hasilnya 10.000 dikalikan 9, maka hasilnya 90.000. Kemudian 6.000 dikurangi 0 dikalikan 60 dolar, maka hasilnya 360.000 dolar. Selanjutnya 4.000 dikurangi 0, hasilnya tetap 4.000, kemudian dikalikan 15, maka hasilnya 60.000 dolar. Dan jika ditotalkan, biaya tak bernilai tambah itu 590 dolar. Nah, ketika kita melihat biaya aktualnya, ditambahkan saja 400.000 dolar ditambah dengan 80.000 dolar, maka 480.000 dolar. Karena 0 semuanya, maka tinggal kita pindahkan 90.000, 360.000, 60.000. Dan ketika ditotalkan biaya aktual dan biaya aktualnya atau biaya keseluruhannya, maka 990.000 dolar. Ukuran kinerja aktivitas selanjutnya ada perhitungan standar Kaizen. Perhitungan biaya standar Kaizen difokuskan pada pengurangan biaya yang bernilai tak tambah atau biaya tak bernilai tambah. Nah, proses perhitungan atau pengurangan biaya Kaizen ini dipenuhi melalui penggunaan 2 subsiklus utama, yaitu
Yang pertama, siklus perbaikan berkelanjutan atau kaizen, yaitu siklus kaizennya. Nah, di dalam siklus perbaikan berkelanjutan atau kaizen ini, secara singkatnya ada rencana, merencanakan, melakukan, memeriksa, kemudian ada bertindak, plan, do, check, and action. Nah, siklus yang keduanya yaitu siklus pemeliharaan. Yang pertama, dalam siklus pemeliharaan ini ada standarisasinya apa, lalu melakukannya, kemudian memeriksa, lalu bertindak, atau dalam bahasa Inggris standar, do, check, and action. Nah, melihat gambar di sini ada siklusnya itu sesuai dengan subsiklus pertama, yaitu subsiklus perbaikan berkelanjutan atau kaizennya dan siklus pemeliharaannya. Nah, seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa dalam subsiklus kaizen ini pertama merencanakan. Ketika sudah merencanakan maka melakukan, setelah melakukan maka memeriksa dan bertindak. Apabila setengah siklus maka kembali kepada perencanaan. Namun apabila digabungkan maka ada yang membatasi, yaitu bertindak, kemudian nanti ke standarisasinya bertindak, yaitu ke subsiklus pemeliharaan, yaitu standar, lalu melakukannya kembali, kemudian periksa, bertindak, dan kembali ke standar. Apabila digabungkan maka standar tersebut akan menjadi perencanaan kembali. Nah, sebagai contoh, misalkan biaya aktual inspeksi per unit adalah $3,75, sedangkan pengurangan biaya yang direncanakan adalah $1,25 per unit. Maka biaya standar kaizen per unit adalah tinggal dikurangi saja, 3,75 dikurangi 1,25, yaitu $2,5. Maka itulah hasil atau contoh singkat dari proses pengurangan kaizen, yaitu perhitungan standar kaizen. Selanjutnya, dalam ukuran kinerja aktivitas ada yang dinamakan benchmarking. Benchmarking adalah praktek terbaik sebagai standar terbaik untuk mengevaluasi kinerja aktivitas dengan mengidentifikasi peluang perbaikan aktivitas. Sebagai contoh, biaya aktivitas pembelian adalah $90.000, output aktivitas $4.500, pesanan pembelian. Biaya per unit $20 per pesanan, biaya unit terbaik $15 per pesanan. Maka pabrik dapat efisien aktivitas sebesar $5 per unit, atau dilihat dari perubahan biaya per unit per pesanan dan biaya unit terbaik dari $20 menjadi $15, yaitu sehingga akan mendapatkan efisien aktivitasnya itu $5 per unit. Selanjutnya perhitungannya. Nah, ini perhitungannya berupa selisih dan ada tabel yang sudah bisa kita lihat bersama, bahwa ada SP dikalikan SC. SP nya itu tadi sebagai contoh, tarif tetapnya itu 2000 dikalikan SC nya itu 0, sehingga $2.000 dikalikan 0 hasilnya $0. Nah, kemudian ada SQ dikalikan AKI, kapasitas aktivitas yang seharusnya digunakan dikalikan kapasitas aktivitas yang didapatkan atau praktisnya. Nah, SQ nya itu $2.000 dikalikan AKI itu $60, sehingga dikalikan $120.000. Nah, apabila kita mencari selisih volume aktivitasnya, maka langsung saja dikurangi gitu ya, dari $0 sampai $120.000, yaitu sehingga menghasilkan $120.000 UNF. Selanjutnya, hasil dari SQ dikalikan AKI dibandingkan kembali, diselisihkan kembali dengan SP dikalikan AU. SP itu tarif tetap dan AU itu adalah penggunaan aktual. Nah, sehingga SP nya tetap 2000 kalikan AU nya 40, sehingga 80.000. 120 dikurangi 80.000, $120.000
dikurangi 80.000 dolar, itu hasilnya 40.000 dolar yang tidak digunakan atau kapasitas yang tidak digunakannya. Dan ada lagi perhitungan biaya daur hidup dalam ukuran kinerja aktivitas. Biaya daur hidup adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk untuk keseluruhan daur hidupnya. Biaya hidup keseluruhan adalah biaya daur hidup suatu produk plus biaya pasca pembelian oleh pelanggan yang meliputi operasional, dukungan, pemeliharaan, dan pembuangan. Nah, biaya keseluruhan hidup ini memiliki 4 elemen. Yang pertama, biaya yang tidak muncul lagi seperti perencanaan, perancangan, pengujian. Selanjutnya, biaya manufaktur. Yang ketiga, biaya logistik, dan yang keempat, biaya pasca pembelian dari pelanggan. Kita lihat di sini ada perhitungan biaya daur hidup. Nah, biaya daur hidup di sini ada contohnya yang langsung kita bisa lihat dari tabelnya. Sebelum kita melanjutkan kepada laporannya, kita maka perhitungannya terlebih dahulu. Di tabel ini ada contoh perhitungan biaya daur hidup. Nah, ini ada biaya unit dan informasi harga. Biaya unitnya $6, biaya daur hidup unit $10, biaya keseluruhan hidup unit $12, harga jual unit yang dianggarkan $15. Nah, di sini juga ada data ditemukan, ada biaya pengembangan yang dianggarkan dalam jangka 3 tahun, yaitu 2012, 2013, dan 2014. Nah, apabila kita melihat ini, boleh kita simak bersama-sama. Ada biaya pengembangan, biaya produksi, logistik, subtotal tahunan, biaya pasca pembelian, kemudian ditotalkan, dan unit yang diproduksinya. Pada tahun 2012 tidak ada unit yang diproduksinya, pada 2013 ada 40.000 unit yang diproduksi, dan 2014 ada 60.000. Nah, begitupun ini dengan data-datanya. Selanjutnya, masuk pelaporannya. Nah, laporan biaya daur hidup ini seperti halnya laporan laba rugi produk yang dianggarkannya. Ya, di sini ada tabel kolom pendapatan, biaya, penghasil tahunan, penghasilan kumulatif. Kumulatif itu gabungan. Nah, pada tahun 2012 tidak ada pendapatan, namun mengeluarkan biaya, yaitu biaya totalnya total tahunan sebesar $200.000, sehingga penghasilan tahunnya itu $200.000 dan diakumulasikan sebesar $20.000. Nah, kemudian di tahun 2013 ada pendapatan dari hasil biaya produksinya, yaitu sebesar $600.000. Nah, biaya yang dikeluarkannya bisa kita lihat di sana, teman-teman. Ada 320.000 biaya yang dikeluarkannya, sehingga ketika pendapatannya 600.000 kurangi 320.000, maka hasil tahunannya itu 280.000. Kemudian pada tahun 2014 mendapat pendapatan $900.000, kemudian pengeluarannya itu 480. Itu bisa kita lihat di subtotal tahunan di tabel sebelumnya. Nah, 900.000 dikurangi 480.000 adalah $420.000, sehingga ini ditambahkan diakumulasikan dari tahun 2012, 2013, dan 2014. Ketika melihat penghasilan kumulatifnya minus $200.000, kemudian di tahun 2013 mendapat penghasilan $280.000, maka hasil kumulatifnya itu $80.000.
Kemudian di tahun 2014 menghasilkan setahun itu 420.000 dolar, sehingga ditambahkan 80.000 ditambah 420.000 sehingga hasilnya 500.000 dolar. Kemudian ada laporan kinerja biaya daur hidup. Nah, kalau ini pun sama, namun ini lebih pada biaya aktual, biaya yang terpakainya gitu, biaya yang dianggarkannya. Nah, apabila kita melihat tahun ini, tahun 2012, biaya pengembangan ada produksi logistik, dan logistik. Produksi logistik tahun 2017. Nah, biaya aktualnya itu bisa kita lihat ada 110 totalnya itu di 3 tahun tersebut. Kemudian biaya yang dianggarkannya itu 120.000. Nah, sehingga ada selisihnya itu dari biaya aktual dan biaya dianggarkan. Biaya aktualnya 190.000 dolar dikurangi atau biaya yang dianggarkannya 200.000, dan biaya yang digunakan adalah 190.000 dolar, sehingga sisanya itu ada 10.000 dolar. Kemudian biaya yang dianggarkannya 240.000, biaya aktualnya yang asli dikeluarkannya itu 300.000 dolar, maka kekuranganlah 60.000 dolar. Kemudian biaya yang dianggarkan 80.000 dolar. Kemudian biaya aktualnya 75.000 dolar, maka selisihnya itu masih ada sisa 5.000 dolar. Begitu selanjutnya 460.000 dolar yang dianggarkannya, biaya aktualnya 435 dolar, sehingga ada sisa 75 dolar. $25. Kemudian ada 120.000 dolar yang dianggarkannya dan biaya aktualnya 110, maka sisanya 10.000 dolar. Selanjutnya yang pengukuran kinerja aktivitas ini adalah peranan biaya target. Biaya target adalah perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap pangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba per unit yang diinginkan. Nah, dalam model biaya target ini biasanya melihat atau menggunakan model terlebih dahulu, yaitu berupa bagan yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama ini kita mulai dari atas, yaitu ada tujuan pangsa pasar. Ketika kita targetnya mau kemana, targetnya mau pangsa pasarnya itu apa, siapa, dan bagaimana. Kemudian fungsinya itu untuk pangsa pasarnya itu bagaimana, sehingga nanti akan bisa menghasilkan harga target. Nah, di dalam harga target tersebut, ketika kita sudah mendapatkan harganya sesuai dengan target, maka akan ada laba juga, laba target. Nah, ketika ada harga kemudian menghasilkan laba, maka ada biaya targetnya pun. Nah, biasanya ketika sudah ada biaya target itu, desain dan produk itu mulai proses itu. Nah, kemudian ketika sudah terpenuhi, maka biaya target pun terpenuhi, sehingga menghasilkan produksi produk yang sesuai dengan biaya target, harga target, dan laba target yang sudah diinginkan. Mungkin seperti itu dalam ukuran kinerja aktivitas secara umumnya. Selanjutnya, dalam akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas ini, ada satu hal yang menarik, yaitu balance scorecard. Nah, balance scorecard ada sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Ada fungsi dalam balance scorecard ini. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adalah sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Menganalisis strategi yang telah digunakan, apakah efektif atau tidak. Kemudian yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimilikinya.
kemudian sebagai alat key performance indikator perusahaan, kemudian sebagai yang ketujuh sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Nah, bisa strategi atau ilustrasi strategi yang diuji dalam balance scorecard ini. Nah, ada empat perspektif dalam pengilustrasian ini. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses, dan infrastruktur. Nah, ketika menghasilkan keuangan, maka ada kita dari bawah terlebih dahulu, dari infrastrukturnya terlebih dahulu. Kita melakukan pelatihan terhadap kualitasnya dari segi infrastrukturnya, dari prosesnya. Nah, kemudian berlanjut pada perspektif proses ini melakukan perancangan ulang produk-produk yang sudah pernah dirancang sebelumnya. Nah, kemudian dalam balance scorecard ini menyeimbangkan kembali, yaitu menurunkan unit-unit yang cacat. Nah, sehingga ketika sudah berproses itu sudah merancang ulang produk dan menurunkan produk-produk unit yang cacat, maka meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dalam perspektif pelanggan. Ketika kepuasan pelanggan itu didapatkan, maka akan menghasilkan peningkatan pangsa pasar. Kemudian ketika sudah meningkatkan pangsa pasar tersebut, maka ada perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan di sini akan ada seperti peningkatan penjualan, dan peningkatan penjualan itu menghasilkan dari segi keuangannya. Nah, mungkin itu singkat dari perspektif balance scorecard. Nah, ada 4 perspektif yang sudah kita pahami bersama dengan ilustrasi tersebut, yaitu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan atau infrastruktur. Nah, bisa kita lihat ada 4 rumusan dalam balance scorecard. Soalnya ini sangat berfungsi bagi perusahaan, bagi mendirikan perusahaan sesuai dengan fungsi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, kita mengupas terlebih dahulu mengenai perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini merupakan hasil dari sebuah perspektif scorecard lainnya. Nah, dapat diukur dengan ROI, dan NVM. Nah, di sini tidak akan dibahas terlalu mendetail, hanya pengenalan terlebih dahulu mengenai balance scorecard. Maka rumusnya itu adalah ROI, Return on Investment, sama dengan laba bersih, laba yang didapatkan dibagi total aset, maka dikalikan 100%, nanti akan ditemukannya ROI-nya, harga untuk investasinya. Nah, kemudian ada penghitungan MPM dalam perspektif keuangannya yaitu Net Profit Margin. Nah, ini rumusnya laba bersih sama, namun dibagi bukan total aset, tetapi dibagi oleh penjualan bersih. Nah, nanti dikalikan 100%, maka akan didapatkan profit yang kita dapatkan, yang perusahaan kita dapatkan. Selanjutnya dalam perspektif pelanggan ini juga dibagi dua terhadap akuisisi, peningkatan pelanggan baru, kemudian retensi dari pelanggan. Nah, atau bisa kita singkatnya dalam pembahasan secara umum ini CA, yaitu akuisisi pelanggan. Nah, rumusnya itu jumlah pelanggan baru dibagi total pelanggan seluruhnya dikalikan 100%, maka akan mendapatkan hasil dari CA atau akuisisi pelanggan. Selanjutnya retensi pelanggan, atau bisa kita kenali dengan CR. Nah, rumusnya jumlah pelanggan lama dibagi total pelanggan dikalikan 100%, maka kembali lagi akan mendapatkan persentase retensi pelanggan. Kemudian perspektif selanjutnya yaitu ketiga, perspektif proses bisnis internal. Nah, ini pun dapat diukur menjadi 2 karena dalam proses bisnis itu ada pengerancangan ulang sesuai dengan ilustrasi yang tadi, yaitu ada rumusnya. Nah, inovasi produk. Nah, inovasi produk itu dibuat dengan cara seperti apa? Tentunya dengan total jenis produk yang baru dibagi total jenis produk yang sudah ada dikalikan 100%, maka nanti inovasi produknya itu terlihat dari berapa persen proses inovasinya. Nah, selanjutnya dalam proses bisnis internal ini ada produk cacat, sesuai yang tadi juga pengurangan dari unit yang cacat.
yaitu produk cacat sama dengan jumlah produk cacat dibagi jumlah total produksi dikalikan 100%, maka terlihatlah persentase produk yang cacat, sehingga perusahaan kita harus menekan supaya tidak banyak terjadi produk-produk yang cacat yang ditargetkan kepada pangsa pasar. Selanjutnya dari perspektif infrastruktur. Nah, apabila tadi dalam ilustrasinya itu berhubungan dengan kualitas, maka ini pun infrastruktur di sini pun kualitas dari karyawannya bisa dilihat. Nah, ada retensi dan produktivitas. Apabila retensi karyawan, rumusnya yaitu jumlah karyawan yang keluar kemudian jumlah total karyawan dikalikan 100%, maka nanti akan terlihat retensi dari karyawan tersebut. Selanjutnya produktivitas karyawan itu rumusnya rata-rata absensi dibagi hari kerja per tahunnya dikalikan 100%, maka seberapa produktivitaskah karyawan tersebut dalam perusahaan yang kita miliki. Nah, mungkin itu sebagai materi penutup dari akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan kurang lebihnya dari kami mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.